Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 akan menampilkan sebuah video tentang kota megapolis. Dan sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rasal Gifari. Saya Saina Devina Putri Erlin. Saya M. Arif Fadil DJS. Saya Fahri Rakadila. Selamat menonton. Topik megapolis penting karena mencerminkan pola pertumbuhan perkotaan modern. Walaupun di Indonesia belum ada kota megapolis, namun di dunia sudah banyak contohnya. Kondisi ini penting dipahami agar kita siap menghadapi urbanisasi yang semakin cepat. Secara ringkas, megapolis atau megalopolis adalah jaringan area metropolitan yang sangat besar dan saling terhubung. Kota-kota di dalamnya terintegrasi melalui transportasi, ekonomi, dan ekologi bersama. Misalnya, koridor Boston-Washington di Amerika Serikat dikenal sebagai Northeast Corridor Megapolis. Istilah megalopolis diperkenalkan oleh Jean Goldman untuk menggambarkan kawasan pesisir timur AS dari Boston hingga Washington DC. Secara umum, megapolis adalah sekelompok kota besar berdekatan yang membentuk area perkotaan berkelanjutan. Kota-kota ini cukup terintegrasi sehingga kebijakan gabungan penting, meski tiap kota tetap memiliki identitas sendiri. Misalnya, Boston, New York, dan Philadelphia saling terhubung namun tetap memiliki keunikan masing-masing. Ciri utama sebuah kota megapolis antara lain: populasi sangat besar, umumnya lebih dari 10 juta jiwa, bahkan bisa melebihi 25 juta jiwa. Kawasan kompleks berjejaring, terdiri dari beberapa kota metropolis berdekatan dengan infrastruktur transportasi yang menyatu. Sebagai pusat kegiatan ekonomi global, perdagangan, industri, keuangan, teknologi, dan budaya. Rentan masalah sosial, kepadatan ekstrim memicu kemacetan, polusi, dan kriminalitas. Jika tidak dikelola, kualitas hidup bisa turun drastis. Contoh nyata megapolis antara lain, Northeast Megalopolis, Amerika Serikat, menggabungkan sejumlah area metropolitan besar seperti Washington DC, Baltimore, Philadelphia, kota New York, dan Boston yang wilayahnya menyatu. Tokyo Belt, Jepang, Tokyo, Nagoya, Osaka dengan populasi lebih dari 30 juta jiwa. Greater Bay Area, Cina, gabungan Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong, dan Makau dengan populasi lebih dari 87 juta jiwa dan PDB lebih dari RMB
triliun pada 2024. Ini adalah kawasan perkotaan terpadat di dunia. Di Indonesia belum ada kota megapolis karena kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung masih jauh dari sebutan kata megapolis. Meski memberi keuntungan ekonomi, megapolis menghadapi masalah serius. Yang pertama, kepadatan penduduk, yaitu tekanan pada transportasi, air, sanitasi. Yang kedua, kemacetan dan polusi, yaitu waktu tempuh meningkat dan kualitas udara menurun. Yang ketiga, disparitas sosial, yang isinya kawasan kaya dan miskin berdampingan, rawan konflik. Dan yang terakhir, kriminalitas tinggi. Adapun faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya kriminalitas di kota besar antara lain: 1. Urbanisasi pesat, yaitu kepadatan penduduk yang tinggi menciptakan persaingan ketat untuk mendapatkan sumber daya dan kesempatan. Kedua, ketimpangan ekonomi, yaitu kesenjangan ekonomi yang tajam antara berbagai kelompok sosial menjadi pemicu tindak kejahatan. Ketiga, kurangnya fasilitas, akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas, serta kurangnya ruang publik dan fasilitas rekreasi dapat meningkatkan potensi kejahatan. Keempat, maraknya pengangguran. Keterbatasan ekonomi akibat pengangguran dapat mendorong individu melakukan kejahatan sebagai upaya bertahan hidup. Dan yang terakhir, struktur birokrasi yang rumit. Pada tahap megapolis, sistem birokrasi yang kompleks akibat peningkatan jumlah penduduk dapat membuat penegakan hukum dan pemenuhan kebutuhan menjadi kurang efektif. Jika pengelolaan buruk, megapolis bisa masuk ke fase penurunan atau yang biasa disebut tiranopolis. Sekian video dari kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.